Jadi memang dalam 1 bulan terakhir kalau kita bandingkan, dengan saat ini kita mengalami peningkatan kasus ya, mungkin sekitar 3 kali lipat, dan ini tentu dibarengi juga dengan jumlah tes di Jakarta yang memang kita pertahankan selalu tinggi, sehingga kita ingin bisa lebih cepat mendeteksi orang yang sakit dan kemudian bisa memberikan fasilitas pengobatan, termasuk perawatan dan tentu saja untuk memastikan isolasi dapat dijalankan dengan baik. Ya baik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Bu bahwa kenaikan kasus tersebut diakibatkan varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Nah varian tersebut ini kan adalah BA4 dan juga BA5. Bagaimana virus ini bisa masuk ke DKI Jakarta Bu? Tentu ini menjadi tantangan kita semua ya dengan tingginya mobilisasi penduduk, tidak hanya penduduk di Jakarta, tetapi artinya transportasi udara dari luar negeri ke dalam Indonesia, berarti yang mayoritas masuk ke Jakarta. Demikian juga dari warga Jakarta sendiri atau warga Indonesia yang kemudian bepergian ke luar negeri, itu turut menjadi salah satu risiko mudahnya masuk virus atau bakteri penyebab potensi wabah, salah satunya seperti SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 termasuk munculnya varian atau subvarian baru seperti BA4 dan BA5. Nah, jadi tentu dengan tingginya mobilisasi dan transportasi yang semakin mudah di zaman ini, maka sangat mudah terjadi penularan virus antar negara karena tentu yang kita lawan ini sesuatu yang tidak dapat dilihat ya, sehingga bisa dengan mudah menyusup di antara orang yang membawa masuk ke dalam satu wilayah. Baik, lalu untuk gejalanya sendiri Bu, ini gejala-gejala yang ditimbulkan pada varian Omicron BA4 dan BA5 ini seperti apa sih Bu? Sejauh ini dari pengamatan atau penilaian para ahli yang kita ikuti ya perkembangannya dari pemberitaan global maupun yang kita lihat di dalam negeri sendiri, maka adanya subvarian baru BA4 dan BA5 ini mungkin tidak akan merubah eee, gejala yang ditimbulkan pada penderitanya. Sehingga secara umum kita masih akan mendapati gejala-gejala yang seperti, varian atau subvarian COVID yang lain ya. Bisa jadi orang memang tanpa gejala sama sekali, tetapi bisa juga dengan gejala mayoritas yang mempunyai gejala adalah ringan seperti, flu, gejala, sakit tenggorokan atau batuk, gejala demam, atau rasa tidak enak badan, itu masih mungkin ditemukan. Pada sebagian kecil orang, terutama yang mempunyai faktor penyakit komorbid, maka gejala memang bisa menjadi lebih berat, berkembang, sehingga kita bisa juga menemukan kasus dengan gejala-gejala seperti radang paru atau pneumonia dan juga gejala yang lebih berat. Kalau kita lihat dengan sejumlah pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah begitu ya, artinya nanti apakah ada potensi kasus COVID di DKI Jakarta ini akan meningkat? Eee, Kita sudah melihat pola-pola seasonal dari COVID ini. Seasonal artinya kita melihat adanya gelombang peningkatan kasus, kemudian turun kembali, dan kelihatan bahwa pola ini terjadi peningkatan kasus pada saat setelah ada pergerakan massa yang cukup besar, pada saat berakhirnya musim libur panjang, kemudian yang menyebabkan orang banyak bepergian, banyak berinteraksi, itu salah satu pola yang kita lihat. Nah, tentu adanya pola yang sudah kita 2 tahun ini temukan polanya, maka perlu menjadi bahan pembelajaran kita. Bagaimana kita bisa mengurangi peningkatan kasus dari sisi mengatur perilaku manusia dan lingkungannya adalah dengan pada saat kita melakukan interaksi lebih banyak atau kepada orang yang lebih bervariasi, maka tentu protokol kesehatan menjadi penting sekali untuk terus dijaga. Eee, Tidak tertutup kemungkinan ke depan akan muncul subvarian baru karena itu bagian dari nature dari virus yang ingin tetap hidup dan berusaha untuk survive di alam, maka yang perlu kita kawal adalah perilaku manusia dan lingkungan. Perilaku manusia berarti kita menjaga protokol kesehatan yang terus kita jalankan, walaupun mungkin kita harus melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan tingkat
risiko. Contohnya pada saat situasi COVID-nya turun, kemarin kita sudah mulai bisa melonggarkan melepas masker di tempat yang terbuka. Ini tidak boleh dipotong kalimatnya, jadi prinsipnya di tempat terbuka yang udaranya bebas, dan tidak terjadi kerumunan di situ yang kemudian bisa lebih longgar. Tapi prinsip utamanya adalah protokol kesehatan harus tetap kita jaga, sehingga masyarakat penting untuk tetap mengutamakan menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, membatasi mobilitas, kemudian mengurangi aktivitas makan bersama yang tidak tidak apa namanya, yang bisa berisiko.